Halo semuanya, hari ini kita kembali lagi akan membahas seputar metabolisme. Tapi hari ini kita fokus ke katabolisme karbohidrat. Nah, sebelum membahas lebih dalam tentang katabolisme karbohidrat, pertama kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan katabolisme. Katabolisme adalah serangkaian proses pemecahan dari polisakarida menjadi monosakarida. Dan bagaimana proses pemakaian monosakarida untuk menghasilkan energi, dan energi ini nanti akan digunakan untuk melakukan segala aktivitas dalam kehidupan, ya. Nah, masih ingat nggak nih reaksi dari katabolisme karbohidrat, ya? Yang ini C6H12O6 ini adalah glukosa, O2 adalah oksigen, CO2 adalah karbon dioksida, H2O adalah air dalam bentuk uap, dan ATP adalah adenosin trifosfat, yaitu energi, ya, sebanyak 36. Yuk, mari kita review lagi bagaimana proses pemecahan glukosa menjadi monosakarida, ya. Pemecahan polisakarida menjadi monosakarida. Poli itu artinya banyak, mono artinya satu. Poli berarti banyak molekul glukosa, mono berarti satu molekul glukosa. Nah, di sini yang menjadi polisakarida adalah contohnya pati. Pati di dalam mulut kita bisa dari nasi, bisa singkong, kentang gitu, ya. Nah, kita kunyah di dalam mulut kita pastinya menggunakan pencernaan secara mekanik, yaitu menggunakan gigi. Dan juga ada pencernaan secara kimiawi, yaitu menggunakan enzim. Enzim yang ada dalam mulut kita, tepatnya ada di air liur, yang dihasilkan oleh, ya, yang bercampur di air liur itu adalah tialin atau amilase. Ya, ada juga sih amilase di mulut, ada juga amilase di pankreas, ya. Nah, kita bahas amilase atau ptialin yang ada di dalam mulut dulu. Nah, ptialin atau amilase di mulut akan memecah polisakarida, yaitu pati, menjadi disakarida. Disakarida, kalau kalian ingat, ada 3 macam. Ada maltosa, dan polimernya di sini artinya adalah ada maltosa, ada laktosa, dan ada sukrosa. Ya, jadi ingat, yang ini polisakarida, yang ini disakarida. Lalu yang molekul terakhir adalah monosakarida, yaitu glukosa, galaktosa, lalu fruktosa. Nah, berarti kalau diurutkan nih, molekul paling besar apa? Polisakarida. Di bawah polisakarida apa? Ada monosakarida. Lalu di bawah polisakarida apa? Disakarida, yang ini, ya, maaf ya. Lalu di bawah atau molekul yang lebih kecil dari disakarida adalah monosakarida. Ya, ada 3 macam. Di sini glukosa, galaktosa, fruktosa sebenarnya jumlah molekulnya sama untuk atom C, H, dan O, tapi susunan dari OH dan letak H-nya yang berbeda, ya. Pasti kamu udah ingat lah di pelajaran kimia ini, ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih ini maltosa atau disakarida maltosa ini? Ini adalah namanya juga disakarida, berarti 2 gula. Nah, kalau maltosa gabungan dari glukosa dan glukosa. Jadi ada 2 gula, yaitu glukosa 1 dan glukosa 2. Nah, sedangkan laktosa gabungan dari 2 gula juga, tapi gula berupa glukosa dan galaktosa. Sedangkan kalau sukrosa itu juga gabungan dari 2 gula, yaitu gula berupa glukosa dan fruktosa. Nah, ini apa? Laktase, sukrase, maltase itu adalah enzim-enzim yang memecah disakarida menjadi monosakarida, ya. Nah, ini ya pelajaran. Nah, saat ini kita akan membahas perbedaan dari glukosa, fruktosa, dan juga galaktosa. Nah, sebenarnya kalau kita hitung jumlah atom C-nya
untuk setiap glukosa atau galaktosa dan fruktosa itu sama aja, jumlah atom H ya, jumlah atom O begitu, jumlah atom OH dan H begitu ya, sama aja sebenarnya, ini OH ini H begitu ya, cuman letaknya aja sih yang beda ya. Ini OH-nya di sebelah kanan misalnya ada 3, ini ada 2, ini ada 2, tapi kita lihat di bagian atas sini ini C rangkap 2O, tapi di sini kan beda, strukturnya aja yang beda, tetapi untuk jumlah molekulnya, jumlah atom dalam molekulnya sama ya. Oke, saat ini kita akan membahas katabolisme karbohidrat ya. Contohnya adalah respirasi aerob. Aerob berarti membutuhkan oksigen. Terjadi di paru-paru dan juga di sel, tepatnya di organel mitokondria. Ya. Nah, ingat lagi seperti dari reaksi yang tadi, bagaimana cara menghasilkan 36 ATP itu terjadi dengan respirasi di dalam sel. Ya, 3 tahapan dari katabolisme, yaitu yang pertama adalah glikolisis, terjadi di sitoplasma atau cairan sel ya. Yang kedua adalah siklus atau daur Krebs, terjadi di organel mitokondria. Berikutnya adalah sistem transfer elektron. Nih, sistem transfer elektron ini di bagian membran dalam mitokondria. Nah, ada juga sih reaksi anaerob, artinya tidak membutuhkan oksigen ya. Ini yaitu proses fermentasi. Contohnya apa? Yaitu bisa fermentasi alkohol dan juga fermentasi asam laktat. Nah, sekarang coba kita review pelajaran kelas 11 mengenai struktur sel ya. Kita fokus di bagian ini. Ini adalah mitokondria. Ya, sedangkan di luar dari mitokondria yang seperti ini, yang warna ini adalah cairan sel ya atau sitoplasma. Ya, jadi glikolisis itu terjadi di bagian sitoplasma, sedangkan siklus Krebs terjadi di dalam mitokondria. Ya, lalu transfer elektron terjadi di membran dalam dari mitokondria seperti itu. Nah, sekarang kita masuk di tahap pertama, yaitu glikolisis. Lisis artinya pecah, berarti glikolisis memecah gula ya. Nah, di sini yang menjadi fokus kita adalah glikolisis itu adalah pemecahan apa? Pemecahan satu molekul glukosa, yaitu 6 atom C. Ini kita lihat ada 6 atom C kalau dihitung, menjadi 2 asam pirufat, 3 atom C ya, sebanyak 2. Kita lihat di bagian ini dia. 2 atom C, 2 asam pirufat, di mana asam pirufat itu memiliki 3 atom C masing-masing ya. Ini dia asam pirufat. Lalu menghasilkan 2 NADH ya. Ini kalau di sini kita lihat ada NADH, ini ada 1, ini 2 ya. Lalu menghasilkan 2 ATP. Nah, kita lihat di sini. Sebenarnya di sini ada 4 ya, dihasilkan ya ATP ya. Cuman di sini dipinjam 2 ya ATP. Jadi 4 kurang 2 sama dengan 2. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Nah, jadi tugas kita saat ini adalah mencari tahu, membuktikan bagaimana caranya menghasilkan 2 asam pirufat, bagaimana proses ini menghasilkan 2 NADH dan juga 2 ATP. Nah, tentunya langkah yang pertama adalah itu memerlukan 2 energi atau berupa ATP. Energi di sini berupa ATP ya. Lalu dia melepaskan energi. Energi yang dilepaskan itu adalah 4 ya. 4 apa? 4 ATP. Oke. Nah, menggunakan 9 tahapan. Jadi kalau kita lihat di sini 9 tahapan, ya, gambarnya ini dari tahap 1 sampai tahap 9 ya, sampai tahap
9. Nah, kita pelajari satu persatu. Tahap 1, glukosa berikatan dengan fosfat anorganik yaitu P di sini membentuk glukosa 6-fosfat dengan penggunaan 1 ATP ya. Kita lihat di sini. Di sini ada 6 atom C ya, kalau dihitung ya, hitunglah dari sebelah kiri. 1 2 3 4 5 6 ya. Lalu di sini kita lihat diperlukan 1 ATP di mana ATP berubah menjadi ADP. Ingat, ATP itu adalah trifosfat atau 3 fosfat ya, 3 fosfat. Lalu ADP itu adalah difosfat, 2 fosfat. Berarti kalau 3 berubah menjadi 2, berarti satunya kemana? Ya kan? Satunya kemana? Nih, satunya kemana? Aduh. Nah, satunya itu nempel atau berikatan dengan atom C nomor 6 nih. 1 2 3 4 5 6. Nah, dia berikatan di sini. Atom C nomor 6. Maka penamaannya adalah dari sebelah sini, dari sebelah nomor 1 sampai ini nomor 6 ya. Berarti glukosa rantai utama nih, glukosa 6 fosfat. Glukosa 6 fosfat karena fosfatnya berikatan di atom C nomor 6 ya. Nah, lalu dari sini glukosa 6 fosfat berubah menjadi fruktosa 6 fosfat. Tapi kalau kita lihat di bagian ini sama aja kok, P-nya juga berikatan di atom C nomor 6. Cuman gini ya, ingat, di sini hanya terjadi perpindahan letak dari H dan OH di antara lengan-lengan dari C-nya ini ya, atom C ya. Karena mereka isomer seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, sekarang bagaimana bisa fruktosa 6 fosfat berubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat? Nah, berarti di sini masuk lagi penggunaan 1 ATP yang mana 3P berubah menjadi 2P. Berarti satunya kemana? Pergi ke atom C nomor 1 berikatan. Maka penamaannya adalah fruktosa, dari kata sebelumnya ini ya, fruktosa 1,6 di sini 6 bifosfat. Jangan lupa kata bi. Ini menandakan dia ada 2 fosfat. Oke, sampai di sini. Kita lihat untuk tahapan keempat. Ya, jadi kita lihat di sini fruktosa 6 fosfat berikatan lagi dengan 1 fosfat anorganik membentuk fruktosa 1,6 difosfat dengan penggunaan 1 ATP ya. Kalau di sini glukosa 6 fosfat berubah menjadi fruktosa 6 fosfat karena mereka isomer ya. Nah, masuk kita ke tahap nomor 4. Nah, fruktosa 1,6 difosfat sama aja dengan bifosfat ya, dipecah menjadi 2 molekul fosfogliseraldehid. Nih, dipecah menjadi 2 ya. Ibaratnya ini dibelah 2 gitu ya. Maka setengahnya ke kiri, setengahnya ke kanan gitu ya. Nah, ketika dia sudah dipecah menjadi 2, namanya bukan lagi fruktosa 1,6 bifosfat tapi fosfogliseraldehid. Nah, ketika fosfogliseraldehid melepaskan H+-nya dan juga elektronnya ya, ketika ini melepaskan H+, melepaskan elektron, lalu ditangkap oleh siapa? Ditangkap oleh NAD. Aduh, ini kenapa? Hapus. Ya. Nah, ketika dia melepaskan H+, lalu melepaskan juga elektron ya, elektron nih. Aduh, agak berantakan ya. Nah, dia akan ditangkap oleh si NAD+. Ini NAD+ ya, Nak. Ini NAD+ akan menangkap H+ dan juga elektron lalu membentuk NADH. Demikian juga yang di samping ini. Sama halnya ya, bentuk NADH. Nah, akibat dari reaksi ini dihasilkan energi ya. Nah, kita lihat dulu dah di sini.
Pembentukan NADH karena setiap PgAl memberikan 2 elektron dan 1 ion H kepada NAD+ sehingga membentuk NADH. Oke, next. Tahap ke-6 ya. Nah, di sini masing-masing PgAl berikatan dengan fosfat anorganik membentuk 1,6 difosfogliserat. Nah, dari mana ini? Ada lagi ini karena dari reaksi yang terjadi di sini menghasilkan energi dan energinya itu dipakai oleh si fosfogliserat, sehingga ketika fosfatnya ini masuk ke fosfogliserat dia membentuk yang namanya 1,3 bifosfogliserat. Nah, ketika dia udah punya 2 fosfatnya ini nanti dilepaskan lalu diterima oleh ADP. Nah, ketika 2 fosfat itu kan ADP ya, ditambah 1 fosfat itu nanti akan membentuk 3 fosfat ya, maka ini namanya ATP. Jadi dibentuklah 1 ATP. Di sebelah kiri juga dibentuk 1 ATP. Ketika fosfatnya udah lepas dikirim ke ADP namanya 3 fosfogliserat. Nah, tinggal ini misalnya ya. Mau yang ini, mau sebelah sini, mau sebelah kiri juga boleh dilepasin gitu ya. Oke, nah sekarang 3 fosfogliserat berubah menjadi 2 fosfogliserat itu karena fosfatnya pindah ke atom C nomor 2 ya. Tadinya di sini toh. Nah, dia pindah ke atom C nomor 2 disertai dengan pelepasan H2O. Ketika H2O lepas, ya di sini ya. Udah di mana? Oke, ketika H2O lepas, maka strukturnya bukan lagi berupa fosfogliserat, tetapi menjadi 2 fosfoenol pirufat. Nih, ada 2 fosfoenol pirufat yaitu di atom C nomor 2 dan strukturnya fosfoenol pirufat atau PEP. Ya, terakhir fosfatnya ini akan dilepaskan, dikirim ke ADP. Ya, ADP ketambahan 1 fosfat membentuk ATP. Ya, jadi kalau dari sini kita simpulkan bahwa tadi diperlukan 2 ATP. Ya, dipinjam ini ada 1, ini ada 2 gitu ya. Lalu dilepaskan 4 energi. Yang mana aja itu? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dikurangi 2 karena tadi dia pinjam kan, 4 dikurangi 2 maka hasilnya 2 ATP. Maka terbukti ya hasil dari glikolisis. Kita lihat di sini. Tadi yang diolah 1 glukosa menghasilkan 2 asam pirufat masing-masing 3 atom C. Lalu 2 ATP diperlukan, lalu dihasilkan 4 ATP, lalu dikurangi, hasil akhirnya adalah 2 ATP. Tadi 2 NAD+ dibutuhkan, lalu diberikan kepadanya H+ dan juga elektron, maka menghasilkan 2 NADH. Jadi terbukti yang tadi, hasil dari glikolisis adalah 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Terjadi di sitoplasma. Nah, nanti 2 asam pirufat ini akan dibawa ke siklus berikutnya yaitu siklus Krebs.